Halo, kali ini kita akan belajar tentang larutan penyangga atau biasa disebut juga dengan buffer. Jadi, larutan penyangga atau buffer ini adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Ini ya, mempertahankan pH. Jadi, pH-nya tidak banyak berubah jika ditambahkan sedikit asam, basa, atau diencerkan. Jadi, ketika ditambah dengan sedikit asam, basa, atau diencerkan, itu pH-nya relatif tetap atau berubahannya sangat sedikit, ya, pH konstan. Di sini larutan penyangga itu ada dua jenis, yaitu ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Ya, mari yang pertama dulu. Larutan penyangga asam ini terdiri dari asam lemah dan garamnya. Contohnya ini, ada CH3COOH dan CH3COONA. Ini adalah asam lemahnya. Ini adalah garamnya, dan di sini garamnya mengandung asam lemahnya tadi ya. Ada CH3COO-nya, jadi masih nyambung. Kemudian yang kedua ada H2CO3 dengan garamnya NaHCO3. Ini garamnya dari asam lemah ini ya, ada CO3. Ini ya, ada CO3 sama. NaH2PO4, garamnya Na2HPO4. Masih nyambung. Nah, di sini untuk mencari H+ menggunakan rumus H+ sama dengan Ka kali A per G. A itu adalah mol asam, G adalah mol garamnya. Untuk mencari pH-nya sama, pH sama dengan min log H+, sama seperti biasanya. Kemudian yang kedua ada larutan penyangga basa. Itu terdiri dari basa lemah dan garamnya. Nih contohnya ada NH4OH dan garamnya NH4Cl. Ini juga basa lemahnya masih nyambung dengan garamnya ya, harus nyambung. Kemudian ada C6H5NH2 ditambah C6H5NH3Cl. Ini basa lemahnya, ini garamnya. Kemudian ada lagi N2H4 ditambah N2H5Cl. Ini basa lemah dan garamnya. Untuk mencari OH-nya menggunakan Kb kali B per G. Kb ketetapan basa, B adalah mol basa, G adalah mol garamnya. Untuk mencari pH sama ya, kita dapatkan pOH dulu, baru pH-nya 14 dikurangi pOH-nya. Seperti itu ya. Ya, kurang lebih untuk larutan penyangga atau buffer seperti itu. Semoga membantu dan semangat belajar, semoga sukses. Halo, kali ini kita akan mengerjakan soal tentang larutan penyangga atau larutan buffer. Oke, kita langsung saja ke nomor 1. Salah satu contoh larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran tentu saja asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Kita cek satu persatu. Yang A, HNO3 dan NaNO3. HNO3 itu bukan asam lemah, tapi dia asam kuat, berarti dia bukan penyangga. Yang B, H2CO3 dan NaHCO3. H2CO3 ini adalah asam lemah dan NaHCO3 ini adalah garamnya, berarti ini yang tepat. Oke, jawaban B. Mari kita cek ke yang lain. Kenapa yang lain bukan penyangga? NaOH dan NaCl. NaOH itu adalah basa kuat, tentu bukan penyangga karena harus lemah. NH4OH ini lemah dan HCl, tapi dia bukan garamnya. CH3COOH ini asam lemah, tapi NaOH bukan garamnya. Konfirmasi ya, jawaban B. Kemudian yang nomor 2. Pernyataan berikut yang tidak benar mengenai larutan penyangga. A, memiliki pH yang konstan. Ini benar. pH-nya tidak berubah dengan penambahan sedikit asam atau basa. Ya, tidak berubah. pH-nya tidak dipengaruhi oleh pengenceran. Betul. Tidak berubah. pH-nya tidak dipengaruhi oleh pengenceran. Betul. Kemudian pH selalu sama dengan pKa atau pKb. Ini tidak tepat ya, karena rumusnya pH adalah pKa min log AK per garamnya. Begitu juga pH pKb min log B per garamnya. Nah, jadi ini tidak tepat. Jawaban yang D. Coba yang E. pH-nya tidak dipengaruhi oleh CO2 di udara. Ya, memang tidak dipengaruhi oleh CO2. Oke, konfirmasi jawaban D. Nomor 3.
Untuk membuat larutan penyangga dengan pH 9, maka ke dalam 40 ml larutan NH3 0,5 m harus ditambahkan larutan HCl sebanyak berapa? Oke, mari kita kerjakan di sini. Nomor 3. pH yang diminta adalah 9, berarti basa. Berarti pOH dulu. pOH-nya 14 dikurangi 9, 5. Kalau pOH-nya 5 berarti OH-nya 10 pangkat min 5. Oke, kemudian kita cari dulu mol asamnya. Mol basa karena di mol basa karena di sini basa lemah ya. Mol basa dari 40 dikali 0,5. 40 kali 0,5 molar. Jadinya 20 milimol. Kemudian mol garamnya mol asam kuatnya HCl. Volumenya yang kita tanyakan, kita misalkan X, kemudian mol atasnya 0,2 m. Jadi anggap saja ini 0,2 X milimol. Oke, karena kita mau membuat garam, kita buat reaksinya dulu. NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4Cl plus H2O. Kita buat reaksi MRS ya. MRS garis. Oke. Mula-mula NH3 ada berapa? 20. HCl-nya 0,2 X dan mula-mula belum terbentuk. Kemudian dalam penyangga itu yang kuat harus habis atau bereaksi habis. Jadi di sini kita kurangkan juga dengan 0,2 X agar bawahnya ini habis. Otomatis kalau ini koefisiennya sama semua, kalau di sini 0,2 X, di sini juga 0,2 X. Di sini 0,2 X, di sini juga 0,2 X. Oke, mari kita kurangkan yang sebelah sini. 20 min 0,2 X. Ini habis, yang di sini ditambahkan jadi 0,2 X, di sini 0,2 X. Ini adalah mol garamnya, ini adalah mol basanya. Kemudian kita masukkan ke rumus. OH- sama dengan Kb kali basa per garamnya. OH-nya 10 pangkat min 5, Kb-nya diketahui ya, 10 pangkat min 5. Mol basanya adalah 20 min 0,2 X. Mol garamnya 0,2 X. Oke, kita coret yang sama. Dan kemudian kali silang ya, 0,2 X sama dengan 20 min 0,2 X. Kita pindah ke sana. 0,2 tambah 0,2, 0,4 X sama dengan 20. Maka X-nya 20 per 0,4. Ketemunya 50 mili. Jadi yang harus ditambahkan adalah 50 mili yang E.